Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Baby, akan berbincang-bincang dengan salah satu bisa dibilang subject matter expert di bidang renewable energy. Apa sih renewable energy? Dan saya akan berbincang-bincang dengan siapa? Yuk, langsung aja. Sudah dengan kita, Ibu Gina. Halo Ibu, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya nih jadi pengisi di acara Deco Learning. Wah, kita juga ini yang makasih Ibu udah di waktunya yang sibuk ini mau menyempatkan ngobrol-ngobrol sama kita nih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Nah Bu, kan tadi di awal saya udah sempat mention kalau Bu Gini ini adalah salah satu subject matter expert di bidang renewable energy. Nah kan mungkin banyak juga nih rekan-rekan profesional yang menyaksikan, ada yang mungkin belum familiar renewable energy. Bidang renewable energy itu ngapain sih? Atau proyeknya tuh ada apa sih? Kayak gitu boleh ya Bu ya, sekalian kita kenalan. Bu Gina boleh nama lengkapnya siapa, kemudian sekarang lagi sibuk apa, renewable energy itu apa sih Bu? Gitu, perkenalan singkat aja, silakan Bu. Oke. Saya Gina Lisdiani. Saya mungkin lebih pasnya bilang bahwa saya penggiat renewable energy atau dalam bahasa Indonesia itu dibilangnya energi terbarukan gitu. Saya sekarang yang dikerjakan memang seputaran energi terbarukan, nanti kita cerita lebih detail untuk itu. Cuman apa sih sebetulnya energi terbarukan? Energi terbarukan itu adalah energi yang dihasilkan dari sumber yang terbarukan. Contoh misalnya, kita punya matahari menghasilkan panas dengan satu sistem, itu bisa ditangkap panasnya, kemudian dihasilkan listrik, dan matahari itu berkelanjutan, terus-terusan ada. Demikian juga dengan misalnya hidro atau air, itu ada terus mengalir gitu ya. Kemudian angin, kita bisa dibilang tiap hari mungkin kita punya angin, walaupun mungkin beda-beda ya anginnya besar atau kecil, tapi angin itu selalu ada. Berbeda dengan misalnya yang bersumber dari fosil. Dari fosil itu karena dipelitit, nanti pada suatu saat pada suatu titik tertentu akan habis. Sehingga tidak ada lagi sumber yang akan digunakan sebagai sumber listrik tadi dari energi yang fossil fuel atau yang fossil base gitu. Itu sedikit pembukaan. Kalau sampah ada yang recycle, barang ada yang di-reuse, energi juga ada yang renewable gitu ya Bu ya? Iya, betul. Ada yang di-reuse. Nah, kalau gitu boleh dong Bu diceritain project-project yang Ibu kerjain saat ini atau selama ini tuh apa aja sih Bu contohnya? Sebetulnya saya mulai beraktivitas secara profesional di awal ini sebetulnya dari business development. Sekitar 4-5 tahun pertama itu saya banyak di business development, kemudian terjun pertama kali itu ke bidang environment itu pada saat pasar karbon sedang booming. Terus nanti juga pasti nanya karbon itu makhluk apa lagi gitu. Jadi, sejak itu saya selalu terlibat dalam aktivitas environment, tapi memang lebih spesifik ke energi terbarukan gitu ya, energi terbarukan dan perubahan iklim atau climate change. Jadi proyek-proyek yang kalau misalnya melihat ke belakang gitu ya, apa saja yang pernah saya kerjakan, proyek-proyek yang terlibat itu waktu itu adalah proses proyek penurunan emisi gas rumah kaca. Memang agak unik ini, monsternya ini agak unik nih, penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi waktu itu kita mendevelop proyek-proyek yang memang bisa menurunkan gas rumah kaca gitu. Nah, gas rumah kaca sendiri itu juga kan macam-macam, setidaknya ada 6 lah ya. Ada CO2 yang paling common, ada CH4, kemudian ada SF6 dan lain-lain gitu. Nah, ini kita mendevelop proyek-proyek yang menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi konsepnya secara sederhana adalah kalau misalnya
Yang paling sederhana adalah listrik, tahu kan? Kita di rumah nggak bisa nyalain HP kalau misalnya nggak ada listrik, nggak bisa nyalain lampu kalau nggak ada listrik gitu. Betul. Nah, listrik ini kan ada yang menyuplai. Yang menyuplainya katakanlah lebih sederhana lagi adalah PLN sebagai perusahaan yang menyuplai listrik. Nah, si listriknya ini kan dari berbagai macam sumber gitu. Yang tadi saya sempat bahas, misalnya dari batu bara, dari misalnya dari minyak, dari gas, ataupun dari energi terbarukan gitu. Nah, sekarang proyek-proyek penurunan emisi gas rumah kaca itu sifatnya itu memperbanyak porsi yang terbarukan, sehingga emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit yang berbahan non terbarukan atau yang fosil itu bisa dikurangin gitu, sehingga efeknya ke dunia lah ya, ke bumi kita itu baik gitu. Jadi emisinya berkurang. Kurang lebih seperti itulah proyek-proyek penurunan emisi gas rumah kaca gitu. Ya, jadi kalau bisa dibilang yang fosil-fosil tadi itu umurnya bisa lebih lama gitu ya Bu ya? Fosil itu lama, tapi kita bicaranya dari periode kapan dulu gitu. Kalau yang kan kita sekarang kalau misalnya mungkin pernah dengar yang namanya industri 4.0, kita kan sekarang berada di industri 4.0. Nah, sementara energi yang berdasarkan dari fosil itu sudah digunakan dari sejak mungkin industri 1 gitu ya, pada saat yang mass production gitu, yang pabrikan pembangkit batu bara dibangun di seluruh dunia di mana aja. Nah, sekarang itu kan udah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu, sehingga periode lamanya itu kapan kita harus mundur ke belakang gitu. Termasuk sumber yang di Indonesia. Iya, Indonesia melimpah sumber batu bara, tapi at some point kalau nggak salah saya baca itu 50 tahun ke depan itu udah depleted banget, sumbernya sudah hampir nggak ada. Nah, nanti kan pertanyaannya kalau nggak ada sumber fosil untuk menghasilkan energi ya? Iya gitu, apalagi sumber yang harus dipakai gitu. Nah, itu makanya sekarang lagi booming untuk menggunakan sumber yang terbarukan gitu. Bu, kan itu bisa dibilang proyek-proyeknya Ibu tuh unik-unik ya. Pasti seru kan? Saya dengernya aja seru gitu. Ada keseruan-keseruan apa sih pada saat Ibu mengerjakan proyek-proyek tersebut? Nah, waktu itu mungkin yang serunya itu karena proyeknya unik ya. Proyeknya unik pada saat saya memulai itu pas lagi baru-barunya banget gitu. Jadi saya waktu itu kerja di perusahaan yang memang fokus di bidang ini tuh, saya juga dicemplungin gitu loh. Pokoknya harus mengerti langsung gitu, terjun ke lapangan. Swim or sing gitu. Iya gitu. Jadi, learning by doing lah gitu. Jadi pada saat menjelaskan sama orang juga masih buka-buka dulu catatan apa gitu. Yang menariknya adalah karena kita yang masih baru pun gitu, tapi harus mengedukasi atau menyampaikan ilmu ini ke yang lain gitu. Nah, kemudian yang lebih uniknya lagi, kita ke pengembang proyek gitu ya, yang tadi proyek-proyek energi terbarukan itu, kita juga harus menjelaskan bahwa proyek Anda itu dibangun untuk sebagai proyek penurunan emisi gas rumah kaca. Terus mereka, apa sih proyek penurunan emisi gas? Proyek aja saya bangun gitu. Nah, kita harus menjelaskan bahwa untuk menjadikan proyeknya proyek penurunan emisi gas rumah kaca itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan ini discrutinize dari awal sampai dengan memang lolos oleh satu badan yang menyatakan bahwa ini proyek penurunan emisi gas rumah kaca gitu. Jadi menariknya adalah setiap tahapan itu lembaga yang terlibat berbeda, kemudian stakeholders yang terlibat juga berbeda gitu ya. Terus kebetulan saya dari sisi perusahaan yang bukan membangun proyek sendiri, tapi men-encourage project developer gitu untuk membangun itu, terus nanti kita usahakan untuk menjadi proyek penurunan emisi gas rumah kaca gitu. Jadi uniknya di situ. Jadi ya sambil menjelaskan ini proyek apa, terus kitanya sendiri juga sambil harus belajar ini proyek ini apa gitu. Jadi menarik lah, dan belum lagi stakeholders yang terlibatnya juga baru kan untuk ilmu ini gitu. Iya betul, jarang kan ya, maksudnya belum banyak gitu yang ngomongin soal ini. Itu belum, pada saat itu masih baru banget gitu, masih baru lah, lagi mulai mau booming gitu. Berarti tadi mengedukasi diri sendiri, terus mengeduket orang, men-encourage orang gitu ya Bu ya? Pada saat bersamaan. Nah Bu, pada saat Ibu melaksanakan proyek itu tuh, ada kepuasan apa sih di diri Ibu gitu? Maksudnya itu kan jarang-jarang ya, nggak semua orang mungkin interest juga gitu. Ya. Kepuasan apa sih Bu? Kepuasannya itu kalau yang pertama adalah proyek itu berhasil jadi proyek penurunan emisi gas rumah kaca. Itu karena
lembaga yang terlibatnya itu bukan hanya lembaga lokal gitu, ada lembaga internasional dan melibatkan satu lembaga kecil di PBB gitu ya. Jadi ini satu kepuasan bukan untuk diri sendiri aja, tapi untuk Indonesia juga contribute nih gitu, menyumbangkan juga proyek penurunan emisi gas rumah kaca gitu. Itu yang kepuasan pertama. Yang kepuasan kedua adalah ini udah jadi nih proyek penurunan emisi gas rumah kaca, tapi itu tuh belum sampai situ, masih ada tahapan bahwa si proyek ini harus harus bisa dapat dibuktikan gitu. Ada satu produk keluaran dari proyek itu. Nah, kalau ini sudah tercapai, itu lebih satisfy lagi karena terbukti gitu loh, bukan hanya di awal. Manfaatnya gitu ya. Gitu. Jadi kelihatan lah gitu hasilnya. Gitu. Nah, Bu, itu kan kalau proyeknya berhasil ya. Pernah nggak sih kayak ada tantangan terus bikin proyeknya gagal misalnya kayak gitu? Oh, ada, pasti ada ya. Ada. Ceritain. Ada. Jadi kalau misalnya pengalaman proyek yang dulu itu, kalau proyek yang penurunan emisi gas rumah kaca itu, kalau misalnya ternyata kita udah divalidasi misalnya oleh auditor gitu, ternyata gagal karena tidak lengkapan dokumen, misalnya kekurangan evidence bahwa itu proyek penurunan emisi gas rumah kaca, nah itu yang gagal gitu ya. Nah, kemudian selain itu setelah saya bekerja lagi, kemudian saya juga pernah masuk ke pengalaman bahwa saya ingin dari sisi project developernya gitu ya, dari sisi pengembangnya gitu. Bukan untuk penurunan emisi gas rumah kaca, ini memang pengen ngebangun proyek pembangkit lah gitu. Nah itu kan kita udah survei, udah site survei, udah nyari lokasi yang bagus, udah nyari partner, udah bicara sama investor, udah segala macam, terus tiba-tiba regulasi berubah gitu. Regulasi berubah dan secara legal gitu ya, karena regulasinya berubah tidak bisa dilaksanakan. Misalnya ini yang bukan dari kita aja, bukan dari saya pribadi aja yang nyesek gitu ya, tapi kan dari kantor juga, dari investor juga, dari banyak stakeholders lah, banyak pihak yang merasa bahwa ini satu gagal gitu loh, gagal gitu. Berarti tantangannya salah satunya itu regulasi ya Bu ya? Regulasi di negara kita unfortunately masih itu yang paling utama. Okay. Nah Bu, kan kalau bisa dibilang yang Ibu kerjakan itu project based ya. Ibu sendiri pernah kenal ilmu project management nggak sih? Pernah, lagi kuliah. Oke. Nah, ilmu project management yang Ibu pelajarin selama kuliah itu kepake nggak sih di kerjaan Ibu ini? Jujur sedikit. Kayaknya maksudnya artinya saya ya harus bikin misalnya planning gitu ya, ada timeline yang harus harus dibuat gitu, terus pekerjaan mana yang overlap gitu, mana yang harus didahulukan, mana itu dibikin gitu, tapi kemudian menjadi satu project management yang sangat sophisticated gitu, yang lengkap itu kayaknya belum pernah sih. Oke. Nah, Bu, ada pesan nggak sih buat rekan-rekan profesional yang menyaksikan, barangkali mungkin ada yang berminat di industri atau bidang seperti ini, renewable energy kayak gitu, dari Ibu ada pesan, saran, seperti itu gitu? Ya mungkin sarannya jangan menyerah. Terus tetap semangat lah ya, semangat dalam arti gini, karena tantangannya itu yaitu tadi yang dibilang ada di regulasi dan kebijakan, sayangnya itu di Indonesia gitu. Itu yang kalau misalnya kebijakannya tidak mendukung, itu dari pemerintah misalnya mengeluarkan satu regulasi, kemudian regulasinya nggak visible gitu ya untuk investor, itu udah pasti mengirimkan signal negatif baik ke investor, baik ke pelaku di industri tersebut gitu. Nah ini yang artinya kan harus semangatnya itu ya menyuarakan lah ke pemerintah untuk membuat satu regulasi yang memang bisa diimplementasikan gitu, yang memang bisa mengundang direct investment gitu, foreign direct investment buat contohnya gitu ya, yang masuk ke Indonesia. Karena untuk energi terbarukan sendiri di Indonesia, di Asia lah kita itu masih sangat dominan gitu. Kita ada di ring of fire, artinya kita bisa membangun panas bumi begitu banyak sebetulnya. Kita matahari alhamdulillah lah hampir tiap hari kita dapat gitu ya. Walaupun misalnya kondisi panasnya di sini sama di Indonesia Timur misalnya berbeda, tapi potensi ada gitu loh.
angin potensi ada, hidro apalagi di Jawa gitu ya, kita ke pelosok manapun di Jawa air ngalir kayaknya alhamdulillah ada aja di mana aja gitu. Jadi potensi Indonesia di situ tuh besar. Nah, jadi dari pelaku itu jangan menyerahnya, mungkin satu memang terus menyuarakan gitu ya ke pemerintah, kedua mencari jalan bagaimana agar dapat melaksanakan proyek ini tanpa terlalu bergantung sama pemerintah gitu. Karena artinya kalau misalnya ada celah untuk bisa melaksanakannya sendiri gitu ya di peraturan itu tanpa harus melibatkan pemerintah, tanpa harus melibatkan PLN, tapi menghasilkan sesuatu yang baik untuk Indonesia gitu ya pada umumnya, ya go ahead gitu. Itu yang kayaknya harus fight lah sebagai penggiat energi terbarukan. Jadi mengedukasinya juga semua kalangan berarti ya Bu ya? Semua kalangan ya harus seragam lah, harus seragam mengenai pendapat tentang pendapat sih dua kepala udah dua pendapat gitu ya. Jadi pasti ada banyak orang, pasti banyak pendapat, tapi minimal punya satu goal yang seragam lah gitu. Kita komitmen kita Indonesia sekarang, apalagi Indonesia pengennya 23% di energi mix kita, di energi mix nasional itu 23% itu dari sumber energi terbarukan. Sementara angka yang saya punya itu dari hasil diskusi dengan kementerian gitu ya, dari literatur yang dari jurnal juga yang sekarang keluar itu, maksimal itu angka yang didapat itu nggak lebih dari 12%. Sementara kita target 23% itu di 2025, artinya 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun lagi kita harus membangun energi terbarukan, proyek-proyek energi terbarukan untuk mengejar target kita gitu. Sementara untuk membangun proyek saja itu persiapan, pembangunan dan lain-lain itu bisa 2-3 tahun sendiri gitu. Apalagi kalau proyek-proyek yang menyangkut pembebasan lahan itu udah gede sendiri kan lah ya, paham isunya gitu. Jadi harus tetap semangat, jangan sampai reda lah. Semangatnya sesemangat sumber energi terbarukan di Indonesia yang begitu besar. Oke deh, wah Bu Gina terima kasih banyak ini udah mau sharing-sharing sama kita mengenai renewable energy itu apa sih, terus kemudian kenapa kita harus mau, karena manfaatnya seperti apa gitu. Nah mudah-mudahan nanti rekan-rekan profesional yang menyaksikan juga bisa share video ini ya Bu ya, supaya bisa mengedukasi lebih banyak pihak gitu ya Bu. Nah, oke deh kalau gitu Bu Gina, nanti kalau misalkan ternyata ada pertanyaan lebih spesifik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya? Boleh. Oke deh kalau gitu. Nah, rekan-rekan profesional, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di-subscribe YouTube channel Deco Learning. Kalau belum subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video yang terbaru bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa di-like kalau suka videonya, di-share untuk rekan-rekan profesional lainnya yang mungkin bisa membutuhkan. Kalau ada saran, pertanyaan, masukan atau apapun, bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini atau bisa kontak tim Deco Learning langsung. Sekali lagi terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye! Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.